Salam keluarga damai, apa kabar hari ini? Kita bertemu lagi dalam acara Samas, Sapaan Damai Sejahtera. Dalam rangka menyongsong ulang tahun GKI Damai, tanggal 9 November 2020, kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Gereja Bagai Bahtera. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Matius 16 ayat 18 yang berbunyi demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Jemaat damai yang dikasihi Tuhan, menurut beberapa tafsiran, maksud dari batu karang dalam Matius 16 ayat 18 ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, Kristus menunjuk pada dirinya sebagai batu karang. Mungkin sambil meletakkan tangan di dadanya, ia mengucapkan kalimat ini. Kedua, Kristus menjelaskan bahwa gerejanya dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu batu karang, bukan di atas pasir yang mudah terbawa arus. Ketiga, Petrus sebagai pemimpin para rasul mendirikan gereja di atas kesaksian para rasul yang bersaksi tentang sang batu karang, Yesus Kristus. Hal ini terkonfirmasikan ketika hari Pentakosta, Petrus berkhotbah dan bersaksi tentang Kristus. Berdirilah gereja mula-mula dengan jemaat sebanyak kurang lebih 3.000 orang. Jemaat damai yang terkasih, gereja dalam pengertian apakah itu gedungnya, lembaganya, atau orangnya, sesungguhnya tetap berdiri dan ada sampai hari ini karena sang batu karang, yaitu Kristus sendiri. Demikian juga halnya dengan GKI Damai yang kita cintai, yang sebentar lagi akan kita rayakan ulang tahunnya yang ke-26. Gereja sebagai bahtera mengumpamakan keberadaan gereja yang hadir di dunia ini dengan berbagai-bagai tantangan dan kesulitan, bagaikan badai dan gelombang yang menghantam keberadaan bahtera itu. Sebagai bahtera, ia memang harus tetap berada di tengah lautan atau samudra untuk menunjukkan jati diri dan kesaksiannya. Badai tantangannya bisa datang dari dalam gereja itu sendiri atau bisa datang dari luar gereja. Tantangannya bisa berupa perpecahan anggota jemaatnya, bisa berupa ajaran yang tak sehat, bisa berupa rongrongan dari luar kekristenan, atau berbagai kesulitan hidup yang melanda seperti yang kita alami saat ini. Karena itu, gereja harus kokoh dan tetap berdiri teguh di atas iman yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya gereja atau bahtera itu tetap kokoh dan selamat dalam badai, maka ia harus tahu persis arahnya dan harus menuju pada tujuan yang benar. Tujuannya adalah Kristus. Dialah tujuan hidup kita sebagai gereja. Kita harus tetap berakar, bertumbuh dan berbuah sehingga kita dapat bersaksi untuk kemuliaan namanya dalam kondisi apapun. Ketika Kristus menjadi tujuan atau pelabuhan kita, maka ia akan selalu menuntun kita untuk melewati badai kehidupan yang dahsyat itu. Dialah mercusuar di tengah laut yang memandu dan menunjukkan arah perjalanan kehidupan kita. Ketika Kristus menjadi tujuan hidup kita, maka badai apapun akan kita terjang dengan kekuatannya yang ajaib. Sebab ia ada bersama dengan kita. Ia tak akan meninggalkan kita gerejanya sampai kapanpun. Jemaat damai yang terkasih, kita sebagai gereja apakah sebagai lembaga atau individu-individu yang telah diselamatkan oleh Kristus, kita harus terus eksis, bertahan, dan terus bersaksi bagi kemuliaan namanya. Jangan sampai kita menjadi beban yang mengemban, menambah rumit
perjalanan kita bersama. Jangan sampai kita yang melubangi bahtera itu sehingga bocor dan menambah beban dalam mengarungi arus tantangan yang ada. Marilah kita sehati dan sepikir dalam mengarungi tantangan kehidupan yang menghadang di depan. Selamat ulang tahun GKI Damai. Selamat ulang tahun jemaat damai yang terkasih. Selamat mengarungi samudra luas. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Raja gereja kami sadar bahwa kami adalah gereja-Mu. Tuhan menempatkan kami di dunia ini sebagai saksi-saksi-Mu. Tuhan menuntun dan memandu kami untuk mengarungi arus dunia ini, sehingga kami tetap ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan tuntunan-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan menjadikan kami sebagai gereja-Mu yang tetap kokoh dan tak terombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran dan kesulitan hidup yang ada. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami sebagai gereja-Mu dan GKI Damai tempat kami dibentuk dan ditempa menjadi saksi-saksi-Mu yang terus berbuah demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja kami berdoa dan memohon. Amin. Demikianlah jemaat damai yang terkasih, renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita dengan kesehatan dan perlindungannya. Salam sehat selalu.